Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah kelas 6? Hari ini, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat walau belajar di rumah. Dan semoga kalian juga tetap sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika, masih melanjutkan materi pekan lalu tentang bilangan bulat bersama Ustazah Tini. Kita akan belajar tentang pada video kali ini membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, juga menjumlahkan bilangan bulat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita lebih dulu perhatikan ayat berikut yang ada di dalam Al-Quran. Allah telah menjelaskan ternyata matematika itu ada di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan tentang membandingkan sesuatu, membandingkan banyaknya sesuatu. Langsung saja kita lihat ayatnya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 7. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini. Seperti materi yang telah disampaikan pada pekan sebelumnya, yaitu garis bilangan bulat, mengenal bilangan bulat dan garis bilangannya, maka kali ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Sebelumnya kita akan amati kembali garis bilangan yang bisa kalian lihat di slide ini. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi, ketika kita akan membandingkan bilangan bulat dengan kunci tadi, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil nilainya, maka kita akan bisa membandingkan dua bilangan bulat seperti pada contoh berikut. 3 lebih kecil dari 5, karena 3 berada di sebelah kiri 5. 0 lebih besar dari negatif 5. Karena 0 berada di sebelah kanan negatif 5. Negatif 3 kurang dari 2. Karena negatif 3 berada di sebelah kiri 2. Negatif 1 lebih besar dari negatif 4. Karena negatif 1 berada di sebelah kanan negatif 4. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Belajar mengurutkan bilangan bulat. Kalau tadi kita sudah membandingkan dua bilangan bulat, maka bagaimana jika kita memiliki beberapa bilangan bulat? Bagaimana cara mengurutkannya? Kita lihat contoh berikut. Kita memiliki beberapa bilangan bulat. Pada contoh ini ada 5 bilangan bulat, yaitu 0, 4, negatif 3, negatif 1, dan 2. Jika kita akan mengurutkan bilangan bulat ini dari yang terkecil, maka hasilnya menjadi negatif 3 terlebih dahulu yang kita tuliskan. Berikutnya negatif 1, berikutnya 0, berikutnya 2, dan yang terakhir 4. Jadi, bilangan bulat acak 0, 4,
negatif 3, negatif 1, dan 2 jika kita urutkan dari yang terkecil menjadi negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4. Contoh yang lainnya. Kita memiliki bilangan bulat acak 17, negatif 9, negatif 6, 8, 0, dan negatif 3. Bilangan-bilangan ini jika kita urutkan dari yang terbesar, maka akan menjadi 17, 8, 0, negatif 3, negatif 6, dan negatif 9. Mudah sekali bukan? Membandingkan dan juga mengurutkan bilangan bulat. Jika belum paham, bisa langsung bertanya kepada ustadzah di kelasnya masing-masing atau kepada ustadzah Rini juga bisa. Kita lanjutkan. Menjumlahkan bilangan bulat. Yang pertama, kita akan menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif. Kuncinya ada dua. Yang pertama, cara menghitungnya adalah jadi hasilnya diperoleh dengan cara menghitung dari selisih dua bilangan tadi yang dijumlahkan. Kemudian kunci kedua, tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Bagaimana maksudnya? Langsung saja kita akan melihat contoh berikut. Penjumlahan bilangan positif dan negatif. Ini contohnya 12 ditambah negatif 8. Cara menghitungnya selisih dari dua bilangan tadi. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Tandanya positif karena mengikuti 12. Sehingga hasilnya adalah positif 4 atau 4. Contoh berikutnya. Negatif 12 ditambah 8. Cara menghitungnya selisihnya jadi 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Tandanya negatif karena mengikuti 12. Nah, 12 di sini tandanya negatif. Sehingga hasilnya menjadi negatif 4. Sampai di sini bisa difahami? Agar lebih paham lagi, kita perhatikan contoh yang lainnya lagi. Negatif 20 ditambah 26 sama dengan berapa? Cara menghitungnya, selisihnya 26 dikurangi 20 sama dengan 6. Tandanya positif, mengikuti 26, tandanya positif, mengikuti bilangan 26, sehingga hasilnya 6. Contoh berikutnya lagi. 20 ditambah negatif 12. Cara menghitungnya selisihnya, jadi 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Tandanya positif, karena mengikuti 20 di sini positif, sehingga hasilnya menjadi 8. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Sekali lagi, jika belum paham, bisa diskusi dengan Ustadzah Rini, dengan Ustadzah Fitri, atau juga dengan Ustadzah Ani. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana jika yang kita jumlahkan adalah bilangan yang sama-sama negatifnya. Nah, maka kuncinya adalah hasilnya dihitung dari jumlah dua bilangan. Jadi dijumlahkan dua bilangannya. Cara menghitungnya. Dan kemudian tandanya pasti negatif. Tandanya pasti negatif. Bagaimana?
Kita lanjut saja ke contoh ya, untuk lebih memahami. Negatif 12 ditambah negatif 8. Cara menghitungnya kita jumlahkan kedua bilangan ini. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 20. Tandanya pasti negatif, sehingga hasilnya negatif 20. Contoh berikutnya. Negatif 8 ditambah negatif 20. Cara menghitungnya kita tambahkan 8 dan 20. Hasilnya 28. Tandanya pasti negatif, sehingga hasilnya menjadi negatif 28. Bagaimana? Sudah bisa difahami? Insya Allah. Jika belum, bisa langsung lanjut diskusi dengan Ustazah Rini, Ustazah Andin, atau Ustazah Fitri. Baik, sebelum kita akhiri materi pembelajaran kita hari ini, kita akan coba untuk melihat ternyata dari materi bilangan bulat yang kita pelajari tadi, ternyata ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karakter yang bisa kita dapatkan. Apa itu? Sikap dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi dengan siapa ia bergaul. Jika ia banyak bergaul dengan teman-teman yang baik, maka akan mendapat pengaruh yang baik pula. Sebaliknya, jika ia lebih banyak bergaul dengan teman-teman yang perilakunya buruk, maka kemungkinan besar ia akan berperilaku buruk juga. Jadi teman-teman, hati-hatilah dalam bergaul, pilihlah teman-teman yang baik jika kita ingin menjadi orang yang baik. Cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ada tantangan yang harus kalian kerjakan di akhir video pembelajaran kali ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.